kami ya Bapa. Maka saat ini kami datang dengan segala kerendahan hati kami di hadapan Allah, memohon atas kasih karunia dan anugerah-Mu memenuhi, melingkupi seluruh kehidupan kami, sehingga sungguh-sungguh melalui kehidupan kami boleh senantiasa mengagungkan kekuatan kuasa nama-Mu, yang senantiasa melimpahi kami dengan hikmat dan marifat-Mu, yang senantiasa menjagai dalam setiap langkah kehidupan kami. Walaupun kami menyadari ada banyak tantangan, persoalan, pergumulan yang mungkin ada di depan kami atau yang sedang kami hadapi, namun kiranya kuasa kebenaran firman-Mu kembali akan meneguhkan setiap hati dan kehidupan kami, memampukan untuk kami dapat mengambil langkah-langkah yang bijaksana, yang sesuai menurut kehendak-Mu sendiri, sehingga sekali lagi hanya Engkau yang akhirnya dipermuliakan. Kami menjadi satu pribadi-pribadi yang terus bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan, untuk menjadi pribadi yang dewasa, memiliki karakter Kristus yang senantiasa menghidupi dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami dapat dimampukan untuk dapat menghasilkan buah itu dalam kehidupan kami, sehingga sekali lagi Engkau yang akhirnya dipuji dan dipermuliakan. Sebab yang lemah akan dikuatkan, yang terbelenggu akan dibebaskan, yang sakit akan disembuhkan, yang terpuruk akan dibangkitkan kembali, dan kami yang berdosa boleh beroleh keselamatan oleh karena kasih karunia dan anugerah. Biarlah hanya kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu saja yang memenuhi dan menguasai setiap kehidupan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita katakan sama-sama, amin. Mari tepuk tangan yang paling meriah seperti itu, Bapak Ibu. Kita datang tema umum, membangun pribadi yang dewasa, berkarakter dan terus berbuah. Kita harus terus-menerus dibangun. Namanya membangun itu terus-menerus dikerjakan, dan kita sedang membangun pribadi yang dewasa. Jadi dewasa itu adalah satu pilihan. Artinya kita boleh dimampukan untuk dapat mandiri, dapat memiliki satu tanggung jawab. Dewasa yang berkarakter Kristus tentunya. Kita memiliki kehidupan yang menunjukkan, menampakkan Kristus yang ada dalam setiap kehidupan kita. Dan lebih daripada itu, agar kedewasaan kita dapat dimampukan untuk menghasilkan yang namanya buah. Buah adalah sesuatu yang sangat menyenangkan, bisa dirasakan oleh semua orang. Dan buah ini yang menunjukkan kedewasaan dari satu tanaman tersebut, memunculkan generasi yang baru, bisa bermultiplikasi. Karena dengan biji buah ini sehingga dapat memunculkan tanaman-tanaman yang baru. Bagaimana kita membangun pribadi yang dewasa dan berkarakter Kristus. Situasi sekarang ini memang tidak mudah. Ada hal-hal yang kadang-kadang secara tidak kita nyana-nyana, tidak kita duga-duga, tahu-tahu muncul di hadapan kita. Situasi sekarang sedang tidak baik-baik saja. Kalau Bapak Ibu mendengar, melihat situasi dunia ini tidak gampang. Dan saat ini terjadi peperangan yang luar biasa. Ya, eskalasinya yang terus-menerus semakin meningkat. Dan inilah situasi global yang ada pada saat ini. Atau mungkin lebih kecil lagi dalam situasi keluarga rumah tangga kita. Di dalam setiap pekerjaan kita, mungkin ada banyak hal yang mungkin kita menjadikan diri kita menjadi ngomel dan gedubel dalam kehidupan ini. Mungkin bisa saja dapat menyalahkan diri kita sendiri atau orang lain, bahkan mungkin dapat menyalahkan Tuhan. Tetapi mari hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh yang bernama Harun. Dia adalah tokoh yang begitu besar. Harun ini adalah salah seorang yang kemungkinan besar dia pintar berbicara, pintar untuk berdebat, pintar untuk menyatakan sesuatu hal, sehingga Harun dapat memimpin bangsa Israel ini, ya, dengan perkataan-perkataan Harun akhirnya dapat membawa bangsa ini Israel keluar dari tanah Mesir. Apa sih definisi berdiam diri, Bapak Ibu? Menurut KBBI dikatakan demikian, bahwa berdiam diri adalah suatu tindakan tidak berkata apa-apa. Sekali lagi, suatu tindakan tidak berkata apa-apa, tidak berbuat apa-apa, dan tidak bergerak atau diam saja. Ya, secara umum dikatakan bahwa berdiam diri itu memiliki sikap tenang, tidak mudah gusar atau mengambil reaksi secara membabi buta. Atau secara mental dan fisik itu berarti mengambil jeda, ya, mengambil waktu sesaat dari segala aktivitas. Jadi secara mental dan fisik berarti lebih kepada merenung atau merefleksi diri, sehingga dapat menenangkan dirinya di dalam setiap situasi yang ada. Atau secara konteks sosial lebih suka tidak bersuara. Berdiam diri tidak selalu pasif, Bapak Ibu, melainkan seringkali menjadi cara untuk mendapatkan ketenangan jiwa
refleksi atau fokus pada satu tujuan. Yang kedua adalah Harun belajar untuk menerima keadaan. Menerima keadaan adalah suatu kemampuan mental dan emosional untuk mengakui realitas saat ini, baik atau buruk. Dia tetap mengambil sikap menerima keadaan. Tetapi dia juga tidak melawan atas atau menolak atas apa yang telah dihadapi pada dirinya. Dan dia tidak menyalahkan diri atau orang lain. Ini adalah kehidupan atau sikap bagaimana menerima keadaan ini. Sekali lagi, menerima keadaan ini adalah merupakan suatu bentuk kedewasaan emosi yang melibatkan sikap rela, ikhlas, sabar, dan fokus pada hal-hal yang bisa dikendalikan dalam kehidupan. Bagaimana kita menyikapi persoalan-persoalan yang ada, menunjukkan sikap kedewasaan dalam emosi yang melibatkan sikap rela. Dia ikhlas, sabar, karena dia tahu ada hal-hal yang memang bisa diatasi, atau mungkin ada hal-hal yang memang perlu waktu, atau mungkin juga tidak dapat diatasi. Nah, di dalam kondisi yang seperti ini, artinya apa? Pada waktu kita berdiam diri ini, kita dapat merespon diri, merefleksi diri, ya, daripada menatapi keadaan yang tidak dapat diubah, yang mungkin harus terjadi seperti itu. Sebenarnya begini Bapak, ada dua hal persoalan. Yang pertama itu bisa diubah, yang kedua itu tidak dapat diubah. Seorang yang dewasa, yang pertama dia mengatakan, ya sudah, persoalan ini dapat diubah. Satu kali pasti akan berubah, pasti akan dapat diubah. Akhirnya harus dengan sabar meresponi secara dewasa, dengan sabar, menunggu dan sambil mencari strategi apa yang, mencari solusi apa yang dapat dilakukan. Karena dia yakin bahwa persoalan ini bisa dirubah. Oh, saya kondisi sekarang, oh ini bisa dirubah. Ya sudah, pasti ada dirubah. Kalau orang percaya, harusnya bisa mengatakan segala sesuatu ada waktunya, segala sesuatu ada masanya. Dan Tuhan itu membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Yang setuju katakan amin. Harusnya orang percaya bisa mengatakan seperti itu. Dia lebih meresponi diri, bersikap untuk dewasa mengelola manajemen emosi dalam dirinya, mengendalikan. Karena yang kedua ada masalah yang tidak dapat berubah. Kalau masalah tidak dapat berubah, ngapain? Mau dirapatin jungkel jengking tetap tidak bisa berubah, ya sudah. Seorang yang dewasa, dia akan dapat mengambil sikap. Ya sudah, pasti ada rencana Tuhan yang terbaik. Seorang yang dewasa secara emosional dan mengambil sikap untuk menerima keadaan, dia tidak meratapi keadaan yang sedang dihadapinya saat ini. Saya tidak tahu keadaan Bapak Ibu bagaimana. Mungkin saat ini sedang disakiti seseorang, mungkin ekonominya sedang tidak baik-baik saja, atau bagaimana. Mari kita akan fokus kepada satu solusi yang mengakui situasi yang sulit, seperti mungkin kegagalan dan kehilangan, atau kemiskinan dan keterikatan. Dan fokus pada langkah selanjutnya, bukan bertanya mengapa ini harus terjadi dalam kehidupan saya. Berdamai dengan ketidakpastian ini, berdamai dengan keadaan ini, berdamai dengan situasi yang ada. Misalkan contoh tindakan yang dapat kita pelajari, tetap tenang saat ditimpa musibah, tidak menyalahkan orang lain, tetap bersandar kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Yenungilan Gusti rinten tahu mana langkung tentrem arahayu kulo angantos Gusti siang kelayan ratri nyuwun berkah Gusti imami. Kita menantikan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Dan yang setuju tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Moro wong dosa wong cilaka marang amreng Gusti pamarta kang karsa mirat dosa nira Gusti kang nimbali ibu tumaring atiku sesuk yen wis padha tinemu suci ning daleme ramaku nunggil karya Gusti
bersekutu nunggil kalian Gusti. Wonten ingkang boten saged basa Jawi menawa. Ngomong ngerti Mas Freddy? Ngerti. Amin. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Contoh tindakan untuk menerima keadaan adalah tetap tenang saat ditimpa musibah, tidak menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan Tuhan. Justru kita boleh datang kepada Tuhan dan kita tahu ada rencana Tuhan. Sebab rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Kita tidak menyalahkan siapapun, bahkan atas kesalahan yang mungkin kita lakukan, keputusan yang mungkin kita perbuat. Jangan sampai kemudian kita meratapi seperti peristiwa di mana Harun ini menghadapi satu persoalan yang tidak mudah karena kedua anaknya ternyata dia mempersembahkan sesuatu hal, membawa api yang bukan api yang dari Tuhan, sehingga mengalami musibah, sehingga api dari Tuhan datang dan membakar mereka. Mungkin dia begitu menyesal atas mungkin didikan kepada anak-anaknya yang tidak taat kepada Tuhan. Dia tidak menyalahkan Tuhan, orang lain, bahkan apa yang kesalahan yang telah dihadapinya. Dia lebih suka berdamai dengan kekurangan dan keadaan yang dihadapinya. Nah, akibat dari menerima keadaan Bapak Ibu, itu akan dapat membawa ketenangan batin kita, akan mengurangi stres, depresi dalam kehidupan kita, dan yang memungkinkan seseorang untuk lebih melangkah maju, lebih bijak di hadapan Tuhan, bersama dengan Tuhan. Sekali lagi yang setuju beri tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Berdiam diri adalah sesuatu ketenangan yang kita butuhkan dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Harun menghadapi pergumulan atas kematian kedua anaknya tidak mudah. Dan sekali lagi apa yang dilakukan oleh Harun? Tadi saya sudah jelaskan dari awal. Dia mengambil sikap untuk berdiam diri. Bagaimana berdiam diri? Ya, gimana mengambil satu tindakan, tidak berkata apa-apa, tidak berbuat apapun. Dia lebih mengambil sikap tenang menghadapi persoalan yang dihadapi. Di dalam ayat yang ketiga di situ disebutkan bahwa berkatalah Musa kepada Harun, inilah yang difirmankan Tuhan kepada orang yang karib kepadaku, kunyatakan kekudusanku dan di muka seluruh bangsa, itu aku akan kuperlihatkan kemuliaanku. Dan Harun berdiam diri. Bapak Ibu, kebenaran yang perlu kita lihat bahwa kekudusan Tuhan itu harus kita jaga. Kita tidak boleh main-main dengan kekudusan. Kehadiran tempat tinggalnya Tuhan harus kita pelihara. Mungkin secara umum gedung ini bisa menjadi tempat kehadiran, tetapi lebih daripada itu, tidak tahukah bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Jangan jadikan sarang penyamun. Jangan kita mengambil sikap sendiri. Kalau perlu setiap pagi bangun pagi, Tuhan terima kasih untuk kehidupan yang baru, rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi setiap hari. Hari ini aku akan beraktivitas. Kiranya Tuhan tuntun kami apa yang dapat kami lakukan, sehingga melalui sikap, perbuatan, perkataan kami hanya Engkau yang akan dipuji dan dipermuliakan. Setiap langkah-langkah kita harusnya kita selalu bertanya kepada Tuhan. Firman Tuhan dalam Yesaya mengatakan, celakalah engkau yang memakai akal pikiran, yang bersandar pada pengertiannya sendiri. Harun sekali lagi dia mengambil sikap berdiam diri. Tapi Rasul Paulus mengatakan penderitaan zaman ini tidak sebanding jika dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Mereka harus diadu di kolosum dengan singa-singa, tetapi mereka tetap mempertahankan iman mereka. Bagaimana dengan kita? Apakah dalam masalah sedikit lalu kemudian kita ngomel? Kita tidak menghargai kekudusan Tuhan. Alamu asih asal putranya, alamu asih beringwa. Mulane sun ngitung Allahmu asih mringwas. Gusti pinondo dereng putranya, Gusti pinondo ngentas mringwas. Mulane sun ngitung Allahmu asih mringwas. Jadi karena Tuhan mengasihi kita, Dia telah berkorban bagi kita, maka mulanya ayo ngitung memuji Tuhan, bersyukur. Yang setuju katakan amin, dan yang setuju tepuk tangan sekali lagi. Harun menunjukkan sikap berdiam diri dan menunjukkan sikap kedewasaan mental rohani, walaupun menghadapi dilema yang tidak mudah, namun harus tetap menyadari bahwa Tuhan yang memegang kendali penuh atas hidupnya. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara semua melalui renungan Harun yang mungkin sedikit saya kupas ini, dapat menyadari apa sih, bagaimana sih berdiam diri dan harus menerima keadaan.
Kehidupan ini oleh karena akibat dosa memang selalu diberhadapkan dengan hal-hal yang tidak mudah. Diberhadapkan yang namanya persoalan, masalah yang harus kita sikapi dengan sedemikian rupa. Kita harus memiliki keberanian untuk terus bertumbuh, saudara. Menjadi pribadi yang dewasa, yang berkarakter Kristus, terus bertumbuh menjadi dewasa supaya kedewasaan kita dapat dimampukan untuk dapat menghasilkan buah. Sebab tidak mungkin kita dapat menghasilkan buah tanpa melewati yang namanya sikap atau tingkat kedewasaan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kau ada bersamaku di setiap musim hidup. Tak pernah kau biarkanku sendiri. Teguh atas di jiwaku. Mampukan akan mereka semua. Tuhan yang senantiasa menyertai kamu. Saat ini persoalan berdiam diri dan mengambil sikap tenang di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan, hamba-Mu Bapak Retno Adi akan dipakai Tuhan lebih lagi Tuhan, di mana pengembalaan yang ada dalam pekerjaannya Tuhan. Dan biarlah setiap kami mendengar firman-Mu akan merespon itu. Kami akan berdiam diri saat kami menghadapi apapun, karena kami tahu kami punya Tuhan yang hebat. Engkau yang akan bertindak berperangkat di kami, dan kami akan terus bersyukur dengan semua keadaan yang sedang kami hadapi, karena kami tahu di sanalah Tuhan akan bekerja, di sanalah Tuhan akan berkarya atas kami. Dan kami naikkan syukur kami bawa firman-Mu, kami pegang teguh firman-Mu, dan kami akan terus melangkah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami terima berkat dari firman-Mu. Haleluya, amin. Kita berdiri Bapak Ibu, kita akan menyatakan pengakuan iman kasih kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Dana Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Terima kasih kepada Bapak Ibu dan Ibu yang sudah